Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu tentang dari bab 8 yaitu tentang teknis analisis data kuantitatif, dan bab 15 yaitu tentang teknik analisis data. Untuk kelompok 6 sendiri ada beberapa anggota. Yang pertama itu ada saya, Rahmat Fajar Muktiono, NIM 079, kedua Seliana Anggun, NIM 083, ketiga Viola Anggreni, NIM 090, keempat Bagas Rizky Nugroho, NIM 099, kelima Resita Mutiara Sani, NIM 108, keenam Dewa Safira Syafiullah, NIM 109, dan yang terakhir Muhammad Isya Khalilullah, NIM 110. Untuk selanjutnya yaitu bab materi pertama, bab 8 tentang teknik analisis data kuantitatif. Poin A, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif dan adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau maupun inferensial. Sedangkan statistik inferensial sendiri adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok untuk digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara random. Selanjutnya yaitu statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris dan non-parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik data atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Dalam statistik, hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data yang diperoleh dari sampel. Sebagai contoh, nilai suatu pelajaran 1000 mahasiswa rata-rata 7,5. Selanjutnya, misalnya dari 1000 orang itu diambil sampel 50 orang dan nilai rata-rata dari sampel 50 mahasiswa itu 7,5. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara parameter atau data populasi dan statistik atau data sampel. Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris kebanyakan untuk menganalisis data nominal ordinal. Jadi, untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Yang pertama, macam data. Macam-macam data penelitian telah diberikan, yaitu data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang kedua, bentuk hipotesis. Hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi dua, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Contoh seperti yang ada di buku, judul penelitiannya, pengaruhnya lama penayangan iklan di TV terhadap nilai penjualan barang. Bentuk paradigmanya adalah X sama dengan nilai penayangan iklan, Y sama dengan nilai penjualan. Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa akan menggunakan sampel iklan di TV yang diambil secara random. Rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik untuk analisa data, ketiganya sangat berkaitan.
Yang pertama, rumusan masalahnya, berapakah rata-rata waktu penayangan iklan di TV? Hipotesisnya, rata-rata penayangan iklan di TV paling tinggi 120 menit. Kemudian statistik untuk menguji hipotesisnya, data yang terkumpul adalah ratio. Bentuk hipotesisnya adalah deskriptif, maka teknik uji yaitu tesis atau untuk satu sampel. Kemudian rumusan masalah yang kedua, berapakah nilai penjualan barang yang telah diiklankan? Hipotesisnya, nilai penjualan barang setelah diiklankan paling rendah 700 juta per hari. Statistik untuk menguji hipotesisnya, tesis. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV dengan nilai penjualan barang? Dan bagaimana pengaruh lama penayangan iklan di TV terhadap nilai penjualan barang? Hipotesisnya, terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV dan nilai penjualan barang. Lama penayangan iklan berpengaruh positif terhadap nilai penjualan barang. Statistik untuk menguji hipotesisnya, data kedua variabel adalah data ratio. Oleh karena itu, teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesisnya adalah yang pertama korelasi Pearson, yang kedua produk momen, yang ketiga regresi sederhana. Teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan prediksi pengaruh lama penayangan iklan terhadap nilai penjualan adalah dengan teknik regresi tunggal, satu variabel independen, satu variabel independen. D. Konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Secara statistik, hipotesis adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Jadi, hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. 1. Taraf kesalahan. Pengujian hipotesis berdasarkan pada penaksiran parameter populasi berdasarkan data sampel. Ada dua cara untuk menafsirkan, antara lain a point estimate dan interval estimate, di mana a point estimate ialah suatu taksiran berdasarkan satu nilai data sampel, sedangkan interval estimate ialah taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval dan data sampel. 2. Kesalahan dalam menguji hipotesis. Terdapat dua kesalahan dalam parameter populasi berdasarkan data sampel, antara lain 1. Kesalahan tipe 1 ialah hipotesis nol yang benar atau seharusnya diterima. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. 2. Kesalahan tipe 2 ialah jika hipotesis yang salah seharusnya ditolak. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan beta. 3. Pengujian hipotesis. A. Uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nol atau HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Contoh, HO sama dengan daya tahan lampu merek X sama dengan 400 jam. HA sama dengan daya tahan lampu merek X tidak sama dengan 400 jam. HOU sama dengan 400 jam. HAU tidak sama dengan 400 jam. B. Uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis nol atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan lebih besar dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi lebih kecil atau lebih kecil. Kalimat lebih besar sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Sebagai contoh, HO sama dengan daya tahan lampu merek A paling rendah 400 jam atau lebih besar sama dengan HAU sama dengan daya lampu merek A lebih kecil 400 jam. HOU lebih besar sama dengan 400 jam. HAU kurang dari 400 jam. C. Uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan kurang dari dan hipotesis alternatifnya HA lebih besar, kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling besar. Contoh, HO sama dengan hubungan antara X dan Y paling sedikit atau kecil 0,65. HA sama dengan hubungan antara X dan Y lebih kecil dari 0,65.
HO lebih besar sama dengan 0,65, HA kurang dari 0,65. Bab 15. Teknik analisis data. A. Pengertian. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia. Misalnya akan menguji hipotesis hubungan antar dua variabel. Bila datanya ordinal, maka statistik yang digunakan adalah korelasi Spearman rank. Sedang bila datanya interval atau rasio, digunakan korelasi Pearson product moment. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam atau triangulasi, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Oleh karena itu, sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang, sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. B. Proses analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution 1988 menyatakan, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang grounded. 1. Analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 2. Analisis selama di lapangan model Mills dan Huberman. Mills and Huberman pada tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi A. Data reduction atau reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data, dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. B. Data display atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Mills and Huberman tahun 1984 menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif singkat. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data,
Selain dengan teks yang naratif, juga berupa grafik, matrik, network, dan card. C. Conclusion drawing or verification. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 3. Analisis data selama di lapangan model Spratly. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci atau key informan yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Selanjutnya, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif. Dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara, selanjutnya peneliti melakukan analisis domain. Pada langkah ke-7, peneliti sudah menentukan fokus dan melakukan analisis taksonomi. Berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kontras yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial, selanjutnya peneliti menemukan tema-tema budaya. Berdasarkan temuan tersebut, selanjutnya peneliti melakukan penulisan laporan penelitian etnografi. Jadi, proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan analisis tema kultural. A. Analisis domain. Setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas place, aktor, dan activity, selanjutnya melaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi, yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya, analisis komponensial. Aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang spesifik. Setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi. Yang terakhir adalah analisis tema, yang aktivitasnya adalah mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungannya dengan keseluruhan. Selanjutnya dirumuskan dalam suatu tema atau judul penelitian. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan monitor question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. B. Analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, domain yang telah ditetapkan menjadi cover tertentu oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis dan simpul, atau lens at mode diagram dan outline. C. Analisis komponensial.
Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. D. Analisis tema budaya. Analisis tema atau discovering cultural themes sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang. Dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih terang dan jelas. Berdasarkan analisis tema budaya tersebut, selanjutnya dapat disusun judul penelitian baru. Apabila judul dalam proposal berubah setelah penelitian memasuki lapangan, seperti telah dikemukakan bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya adalah ingin memahami situasi sosial atau objek penelitian dalam penelitian kuantitatif menjadi bagian-bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.